Baik, perkenalkan nama saya Pascal Nakabahun. Di sini saya sebagai mahasiswa Stikes Hokensan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV. HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Maknanya virus ini hanya menginfeksi manusia. Virus ini dapat memproduksi diri sendiri di dalam sel dan dapat menyebabkan kekebalan tubuh menurun atau imunitas tubuh menurun sehingga gagal melawan infeksi ini. Nah, HIV/AIDS dapat menyebabkan acute immune deficiency syndrome atau AIDS. Nah, AIDS berarti ditularkan dari orang ke orang. Seperti imun berarti merusak sistem kekebalan tubuh manusia atau bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari benda asing, bakteri dan virus. Nah, di sini defensiensi merupakan atau berarti menurun atau berkurang, sedangkan sindrom berarti orang dengan AIDS mengalami berbagai infeksi oportunistik dan penyakit lainnya. Virus HIV adalah retrovirus yang termasuk dalam keluarga INT-virus. Retrovirus mempunyai kemampuan untuk menggunakan RNA-nya dan DNA, penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. Seperti retrovirus yang lain, HIV menginfeksi tubuh dengan periode inkubasi yang panjang atau klinik laten, dan utamanya menyebabkan munculnya tanda dan gejala AIDS. Nah, di sini HIV menyebabkan beberapa kerusakan sistem imun dan menghancurkannya. Hal tersebut terjadi dengan menggunakannya DNA dari CD4+ dan limfosit untuk merefleksikan diri. Dalam proses tersebut, virus tersebut menghancurkan CD4+ dan limfosit. Nah, di sini tanda dan gejalanya. Gejala penularan HIV dan AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Nah, gejala-gejala yang ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemah atau lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbulnya gejala-gejala yang mirip dengan gejala penyakit lain. Gejala-gejala di atas memang tidak khas karena dapat juga dijumpai pada penyakit-penyakit yang lainnya. Namun, gejala-gejala ini menunjukkan adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Misalnya dari seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan yaitu lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu, menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, dan pengembangan kelenjar di leher, di lipat paha dan ketiak, diarea atau mencret terus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit terasa gatal dan bercak merah kebiruan. Di sini ada cara penularannya, yaitu yang pertama, hubungan seksual antar pengidap HIV dan AIDS, ibu pada bayinya atau melewati kelenjar susu, darah dan produk darah yang tercemar HIV, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril, alat-alat untuk menoleh kulit, dan menggunakan jarum suntik secara bergantian seperti jarum suntik untuk memakai narkoba. Itu dapat juga menularkan HIV/AIDS. Nah, di sini ada pencegahannya, yaitu yang pertama, hindarkan hubungan seksual di luar nikah. Usahakan hanya berhubungan dengan satu orang pasangan seksual, tidak berhubungan dengan orang lain. Nah, yang kedua, pergunakan kondom bagi yang berisiko tinggi apabila melakukan hubungan seksual. Ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata mengandung virus, hendaknya jangan hamil terlebih dahulu, karena akan memindahkan virus AIDS
kepada janinnya. Setelahnya, kelompok risiko tinggi dianjurkan untuk tidak mendonor darah. Dan yang terakhir, penggunaan jarum suntik dan alat lainnya, akupuntur, tato, tindik harus dijamin sterilisasinya atau kebersihannya. Nah, di sini ada pun juga usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam usaha untuk mencegah penularan AIDS. Misalnya, memberikan penyuluhan atau informasi kepada seluruh masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan AIDS, yaitu melalui seminar-seminar terbuka, melalui penyebaran brosur atau poster-poster yang berhubungan dengan AIDS, ataupun melalui iklan berbagai media massa, baik dari media cetak, media elektronik, ke media sosial, contohnya. Dan di sini juga penyuluhan atau informasi tersebut dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya satu kali, kepada semua lapisan masyarakat agar seluruh masyarakat dapat mengetahui bahayanya AIDS, sehingga berusaha menghindari diri dari segala sesuatu yang menimbulkan virus AIDS.